Bola mata anak usia 7 tahun makin membesar, warna rambutnya semakin intens, gigi permanennya semakin banyak. Contoh perkembangan fisik yang begitu nyata, tapi seringkali justru terlewat oleh orang tua. Di usia 7 tahun ini, anak juga punya energi yang sangat besar, seringkali tiba-tiba bersemangat, tetapi kehilangan energi dalam waktu tidak terlalu lama. Anak-anak usia 7 tahun sudah sangat mampu membuat perencanaan. Sesudah mandi, aku akan membuat jus untuk ayah dan ibu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Aku akan mengerjakan PR sesudah ini, tetapi seringkali masih kesulitan untuk melakukan rencananya. Karena sulit memprediksi waktu misalnya. Ia pikir PR-nya bisa selesai dalam 20 menit, kenyataannya mungkin butuh 60 menit atau lebih. Bahkan dalam menulis pun ini terlihat. Ia pikir kertasnya cukup, tapi ternyata bentuk hurufnya terlalu besar sehingga kemudian tidak cukup dan harus bersambung atau bahkan bentuk hurufnya menjadi tidak utuh. Ini sesuatu yang menantang untuk anak usia ini, tetapi apabila mendapat dukungan dari orang tua, maka dia akan mengatasi tahapan-tahapan perkembangannya dan lulus dari ujian tahap perkembangan dengan baik. Salah satu yang berkaitan dengan pertumbuhan sosial emosional adalah kekhawatirannya yang berlebihan. Kalau saja orang lain tidak menyukai aku, ia ingin sekali menunjukkan komitmen dalam pertemanan. Karenanya seringkali komitmennya juga mulai tumbuh dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Tidak ingin datang terlambat misalnya. Tetapi anak-anak usia ini juga sangat kritis terhadap orang lain dan kritis terhadap dirinya sendiri. Misalnya menilai buruk hasil karya atau tulisan dirinya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dengan energi anak yang berlebihan di usia 7 tahun ini? Membuat jadwal olahraga bersama-sama dan memperbanyak aktivitas-aktivitas fisik anak. Jangan berharap bahwa anak Anda bisa bertahan diam berjam-jam. Justru kebiasaan untuk hidup sehat dan banyak bergerak dimulai dan dikukuhkan di usia 7 tahun ini. Di usia 7 tahun ini, anak juga sudah bisa diajak untuk berkomitmen terhadap jadwal harian. Tapi pastikan agenda anak tidak penuh dengan kesibukan-kesibukan yang menjadi beban. Terlalu banyak les pelajaran misalnya bisa jadi berbahaya karena anak juga butuh waktu untuk menghayal dan waktu-waktu untuk kegiatan tidak berstruktur dan permainan. Perencanaan juga bisa ditunjukkan dengan memberikan ajakan untuk mulai menabung. Mari kita rencanakan untuk membeli barang-barang tertentu, tidak langsung hari ini, tetapi butuh proses berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Di usia 7 tahun, kesempatan untuk melatih pertemanan juga menjadi sangat penting. Anak perlu berlatih untuk mendengarkan orang lain. Latihannya di mana? Latihannya adalah pada saat dia didengarkan oleh orang tuanya, diperhatikan dan diberikan penghargaan oleh orang tuanya. Keterampilan ini akan dibawa keluar rumah. Anak-anak di usia 7 tahun juga waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan menulis. Kemampuannya untuk berefleksi sudah tumbuh di masa sebelumnya. Kemampuannya untuk menceritakan dengan detail mulai bertambah semakin baik di usia ini. Biasakan untuk menulis buku harian. Awalnya mungkin bersama-sama orang tua, tetapi kemudian kemampuan ini dilatihkan mandiri oleh anak dan juga bisa menuliskan berbagai hal yang berkaitan dengan catatan perjalanan, hasil observasi, dan keterampilan-keterampilan penting lain yang akan bermanfaat bukan hanya untuk tahap perkembangannya di 7 tahun ini, tapi sampai masa-masa belajar selanjutnya di sekolah nanti. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah.
usia 8 tahun itu punya daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga lebih jarang sakit. Energinya yang masih tinggi sama seperti usia sebelumnya itu dimanfaatkan untuk terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan kelompok dan kegiatan-kegiatan fisik yang menantang. Masuk ke tim bola, bermain sepatu roda, dan banyak contoh aktivitas-aktivitas fisik yang seringkali dalam tanda kutip berbahaya, banyak sekali dicoba oleh anak-anak di usia 8 tahun ini. Apalagi kalau itu dilakukan dalam kelompok. Berkelompok bersama teman adalah bagian yang menjadi salah satu ciri utama di anak usia ini. Biasanya ia sudah punya sahabat dekat, sekitar 3 orang, yang kemudian bersama-sama mencoba hal yang baru, tetapi ini juga seringkali menjadi tantangan pada saat pertemanan antar kelompok yang berbeda menghasilkan banyak konflik sosial atau dalam situasi tertentu bahkan perundungan. Anak-anak di usia 8 tahun seringkali juga mengalami frustasi atau tidak bisa mengendalikan emosi pada saat melakukan tugas mandiri yang tidak selesai. Di sisi lain, ia juga mudah untuk kagum dan menunjukkan sikap hormat terhadap teman-temannya yang punya keunggulan di bidang tertentu. Dukungan orang tua di usia 8 tahun yang penting seringkali berkaitan dengan memberikan pengakuan kepada anak akan kemampuannya. Di usia ini, orang tua perlu memfasilitasi minat dan bakatnya, tetapi tidak sekedar dengan membiarkan anak melakukan apa yang ingin dikerjakannya, juga bisa dimulai dengan mendaftarkannya ke klub ekstrakurikuler tertentu dan mulai mendorong dia untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Karena persaingan yang sehat, prestasi dalam berbagai bidang menjadi bekal dalam pertemanan anak. Tetapi hati-hati untuk tidak membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain atau justru menganjurkan kecurangan pada saat kita tidak mementingkan proses tetapi hanya melihat hasil. Bisa-bisa anak mendapat teladan yang tidak tepat justru dari orang tua dan lingkungan rumahnya sendiri. Selain kegiatan di luar rumah, di dalam rumah pun anak perlu mendapat pengakuan atas perannya sebagai anak. Berikan tugas-tugas rutin yang wajib dilakukan oleh anak. Di rumah juga sangat penting untuk menumbuhkan kemandiriannya. Satu hal yang juga bisa dipraktekkan di usia ini adalah mengajarkan anak untuk mengelola keuangan, mengelola uang jajan, dan banyak anak di usia ini yang mulai suka berdagang, membuat sesuatu dan menjual atau menyewakannya kepada temannya. Berikan kesempatan karena ini juga bagian dari eksplorasi dan bicara tentang masalah perundungan memang sesuatu yang sangat erat untuk anak di usia ini dalam pertemanannya. Tapi semua kepercayaan diri, semua kemampuan menyelesaikan masalah, semua rutinitas yang sudah terbentuk akan membuat anak kita tidak rentan terhadap situasi. Di usia 9 dan 10 tahun ini, perkembangannya sangat pesat. Yang sering kelihatan adalah pada saat orang tua melihat kemampuannya dalam berdebat. Anak-anak usia ini seringkali selalu merasa benar, sudah bisa memahami berbagai sudut pandang, tetapi juga sudah mulai punya musuh bebuyutan atau bahkan punya label-label tertentu dalam pertemanan. Misalnya, semua anak perempuan cengeng, atau semua anak laki-laki nakal. Ini bagian yang wajar dari perkembangan anak yang sudah mulai memasuki masa pra-remaja ini. Anak usia 9 dan 10 tahun juga makin akurat secara motorik. Pada saat mereka membuat prakarya, pada saat mereka menggambar, hasilnya jauh lebih detail dan jauh lebih baik. Di usia 9 dan 10 tahun ini, tata bahasanya juga semakin baik, mampu menggunakan struktur kalimat yang kompleks dalam situasi yang tepat. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga sudah mulai bereksperimen dengan bahasa gaul, kata-kata yang digunakan hanya di antara kelompok teman usianya atau di lingkungan tertentu.
Eksperimentasi juga mulai ditunjukkan anak usia 9 dan 10 tahun dengan alat-alat sehari-hari di dapur atau dengan benda-benda baru. Itu seringkali menjadi kebiasaan untuk kemudian diteliti dan diuji cobakan. Eksperimentasi dengan bacaan juga mulai dilakukan. Mereka mulai mengenal dan perlu diperkenalkan pada alur cerita yang lebih kompleks dan diajak menganalisa cerita dan bacaan, fiksi maupun non-fiksi dengan lebih mendalam. Di usia 9 dan 10 tahun ini, bukan berarti perhatian orang tua bisa menurun. Banyak rutinitas yang masih perlu dijalankan, termasuk pemeriksaan rutin ke dokter yang seringkali suka dilupakan karena merasa anak sudah tidak membutuhkannya. Di usia 9 dan 10 tahun ini, keterampilan anak pada saat bersosialisasi, berempati pada apa yang dirasakan orang lain, juga perlu terus dilatih. Kita perlu mengajarkan anak dan mencontohkan bagaimana mengutarakan pendapat dengan sopan, dalam perdebatan tidak menyinggung perasaan orang lain, dan tetap menghargai apa yang disampaikan. Orang tua menjadi contoh seringkali bukan hanya pada saat orang tua benar, tetapi justru pada saat orang tua bisa mengakui bahwa dirinya salah, pendapat anak mungkin lebih baik, atau bahkan meminta maaf apabila ada kesepakatan yang justru dilanggar oleh orang tua sendiri. Di usia ini, anak perlu berlatih dan mulai menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, baik masalah yang berkaitan dengan pertemanan atau masalah misalnya ketinggalan pekerjaan rumah. Orang tua tidak perlu mengambil alih, karena di masa transisi menuju remaja ini, kepercayaan diri anak untuk mampu menyelesaikan tantangannya, menyelesaikan permasalahannya adalah modal yang penting untuk tahap perkembangan selanjutnya.